teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Kita akan lanjut untuk yang berbintang Leo ya. Melihat kisah kamu, mantan, dan pelakor. Karma apa yang terjadi, siapa yang lebih di atas, siapa yang lebih terpuruk, dan gimana sih gambarannya ya. Di sini guys ada dua file ya. Ini sini bukan pick up file ya guys ya. Jadi saya akan bacakan dua energi ya, kiri dan kanan. Kalian harus nonton yang mana energi kalian itu kalian sesuaikan sendiri ya. Jadi bukan saya pilih yang kiri mas, yang kanan enggak ya. Harus disesuaikan. Jadi tonton dulu mas, ternyata energi saya yang kiri, yang kanan ini kayaknya cerita pelakor nih. Ya ini mantannya atau kamu lah ya kan. Saya sini hanya membacakan. Oke. Yang pertama dulu dari yang kiri ya. Di kartu pertama ada Queen of Wands. Di sini gambarnya seorang ratu yang sedang memerintah ya. Penuh kepercayaan, murah hati, dermawan, performer. Di sini adalah gambaran, di sini dia memiliki segalanya gitu loh. Bukan memiliki segalanya, maksudnya tuh kecukupan ya. Nggak bilang kaya nggak enak ya. Kaya itu relatif ya. Pokoknya materinya bagus lah, finansialnya bagus gitu. Sehingga dia kayaknya seorang ratu gitu. Tetapi ya, dia penuh percaya diri dan dia dermawan, orangnya ini dermawan ya. Murah hati ya, dan performer ini sedikit kayak apa ya? Jiwanya itu kayak suka berekspresi gitu ya. Agak sedikit suka mengekspresikan jiwanya gitu ya. Kayak ya gemar ya kalau kayak cuman ya artis-artis TikTok gitu ya kali ya. Itu perumpamaan guys, saya nggak mau bawa-bawa gitu. Di sini dia performer ya, maksudnya di sini kayak apa ya, lebih tepatnya ini gimana saya ungkapkan kata-katanya guys ya. Intinya dia senang kalau dilihat atau dipandang orang lah. Kayak gitulah guys ya. Makanya itu dia dermawan ya, murah hati gitu. Ya, dan dia sangat bersemangat, aktif ya, mencintai dari kebebasan. Dia gambaran ratu yang ramah, memiliki pesona dan keanggunan ya. Nah, di sini berikutnya dia lagi The Tower guys. Ada yang hancur di sini. Ya. Kalau teman-teman kaya yang memiliki harta, itu nggak menjamin hidup bahagia loh guys ya. Bisa saja mungkin di sini gambarannya dia cintanya. The Tower teman-teman gambaran suatu bangunan tinggi kokoh. Kalau diibaratkan hubungan yang telah dibangun lama itu hancur seketika. Ya. Di sini hancur yang mana membuat dia pasrah. Four of Swords di sini. Memang dia gambarnya seorang ratu. Ini kalau laki-laki itu jiwanya lembut kayak perempuan. Bukan berarti banci ya, mohon maaf ya, saya nggak menghina, tapi ya jiwanya lembut gitu. Dan dia memiliki banyak harta ya, memiliki finansial dan sedikit performer ya, senang dilihat orang, dipandang orang gitu ya. Tapi bukan dalam arti negatif ya guys, ini sisi positif gitu loh. Dan dia di sini sekarang saatnya The Tower, hatinya sedang hancur di sini. Ini gambarnya hubungan kayaknya nih. Hubungan telah dibangun lama itu hancur ya seketika gitu. Bisa saja suami atau istrinya selingkuh di sini ya, atau meninggalkan dirinya ya, sehingga hubungannya itu hancur. Dan dia akhirnya Four of Swords legowo gitu. Walaupun gitu ya dia santai gitu, santuy gitu ya. Santai di sini bukan berarti dia nggak sedih, pasti sedih. Tetapi ya udah dia pasrah. Loh ini udah jalan dari Tuhan mungkin katanya. Jadi dia pasrah dan sabar di sini. Ya, dia kayak ibaratnya udah terbaring nih, gambarnya kayak dikelilingi predator gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kalau bergerak ya dimakan gitu kan. Itu mungkin gambaran dirinya sehingga dia pasrah ya. Nah, selain itu teman-teman, dia juga gambarannya Seven of Pentacle. Dia di sini beristirahat ya, mengevaluasi dan sabar. Nih dia tadi, selain dia pasrah, dia sabar guys. Dia sabar di sini mungkin dia untuk cinta yang datang dia itu agak memilih, lebih memilih dia. Maksud memilih di sini dia itu nggak mau yang main-main lagi atau yang hanya datang untuk hartanya saja gitu kan. Gambarnya dia orang memiliki kan. Dia nggak mau. Maka itu dia lebih menseleksi ya, menseleksi. Selain gambarnya dia baik hati guys, ternyata di sini dia gambarnya Six of Pentacle juga. Dia dermawan, suka memberi gitu ya. Memberi, bersedekah, karena tadi di gambaran yang di atas digandeng yaitu banyak harta atau materi gitu ya. Oke. Jadi kalau kita rekap ya gambaran yang di kiri ini, seorang yang memiliki banyak finansial, hubungannya yang hancur, yang mana dia pasrah dan dia menunggu di sini, menunggu yang lebih baik ya. Sehingga dia di sini tapi dia gemarnya bersedekah gitu. Ini gambarannya. Coba kita baca yang kanan guys. Yang di kanan pertama ada The Hierophant. The Hierophant guru ya, pengetahuan, tanggung jawab. Kalau dalam cinta ini pertanda baik nih. Ini semua tentang komitmen. Cinta Anda tidak memiliki akar yang dalam, atau mungkin ada cerita perkawinan tidak lama lagi. Hierophant bisa ke situ, arah ke situ. Ini yang mana ya? Kamu sesuaikan aja. Yang di kanan ini dia
Hierophant itu gambaran dia setelah banyak belajar ya dari pengalaman ya, yang dimana pengalaman ini dia dapatkan karena kesalahan atau ya kelalaian dia gitu loh, sehingga dia belajar di sini ya. Dia tidak mau mengulang hal yang sama ya. Dia belajar dari pengalaman lah, pokoknya dari sesuatu yang dia telah lakukan dahulu gitu. Dia belajar di sini ya. Sehingga di sini dia gambarannya Ten of Wands. Ten of Wands di sini beban yang sangat berat nih. Saat ini dia lagi ada beban yang sangat berat nih guys. Karena pengalaman itu berarti di masa lalunya yang membuat beban ini sampai sekarang bisa hutang budi, hutang finansial mungkin. Yang mana diembannya sangat berat, overload, sampai dia nggak keteteran, nggak kuat ngangkat lagi. Overload itu kelebihan beban, nggak bisa selesaikan dia sama sendiri. Ini gambarannya kayaknya nih negatif nih ya, dia bebannya sangat berat ya. Atau dia di sini juga perlu meminta bantuan di sini karena dia lagi sendiri, ini banyak dan lagi minta bantuan juga nih, bisa ke keluarganya ya. Oke, kita lihat ya, coba kita lihat dari kiri dulu kali ya. Di kiri ini ada gambaran justice. Nah, ini dia nih. Kayaknya ini gambaran pelakon. Justice ini teman-teman adalah keadilan. Baik hukum asli, hukum asli lagi, mohon maaf. Hukum duniawi maksudnya itu hukum ya, hukum kayak kita lagi nih, hukum yang berjalan gitu ya. Jadi dia orang ini gambarannya dia sedang terjerat hukum nih guys. Kalau nggak di dunia ya bisa hukum akhirat gitu. Jadi di sini dia sedang terjerat hukum ya. Itu tadi gini guys ceritanya ini. Dia dari masa lalunya itu ya, karena hal yang dilakukannya dulu ya membuat dia belajar ya. Ternyata itu akan menyangkut sekarang kehidupannya sekarang. Dia terjerat hukum ya. Dan ini membuat beban sama dia, sangat berat sekali bebannya ya. Bisa hutang di sini, ini gambarnya hutang sih, nggak ke penjara larinya, tapi lebih tepatnya hutang sih guys. Di sini bisa hutang nih ya. Oke, mana berat bebannya nih? Kisahnya sekarang dia bebannya berat ya. Ini untuk tadi Leo ya. Bisa kamu lihat kiri dan kanan ya. Yang kiri tadi gambarnya itu, yang kanan nih. Saat ini dia sedang memiliki beban yang berat karena ada justice ya, keadilan yang terungkap ya. Kalau terungkap, coba kita lihat di kanannya ada Ace of Wands. Sehingga dia mencari usaha baru guys untuk menutupi hutangnya ini. Mungkin dia bekerja lebih giat lagi ya. Menjadi antusias dia, ada inspirasi dan ada kemauan. Karena kalau dia nggak ada kemauan, gimana dia mau menyelesaikan ini gitu loh. Karena pengalamannya ini yang dilakukannya dahulu gitu loh ya. Harus dibayarkannya sekarang gitu loh guys. Mohon maaf saya kok agak ngomongnya agak sesak gitu ya. Berat nih energi yang dibaca nih guys, sampai agak sesak saya guys. Kita lanjut lagi ya. Jadi karena dia untuk menutupi hal ini guys, dia harus mencari jalan baru, dia mencari usaha baru. Mungkin dia mencari pekerjaan baru di sini ya. Dia sangat antusias ya, berinspirasi ya, dan ada kemauan ya. Di sini juga ada gambaran peluang baru. Di sini ada peluang baru di sini. Ya. Karena itu tadi dia belajar di pengalamannya, dia belajar ya. Dan di sini teman-teman gambarannya cerah, tapi nih guys ujungnya dia bisa menyelesaikannya. Berarti kalau kita rangkai ceritanya ya, karena kesalahannya di masa lalu ya, dia menjadi beban saat ini, yang mana dia akan terkait hukum masalah utang nih. Tetapi dia akan mencari jalan, dapat jalan sama dia. Dicarinya usaha baru, jalan baru ya. Dan ada gambaran desang, terang benderang ya gitu ya, gambarannya cemerlang gitu ya. Akan selesai sama dia gitu. Jadi ini bagus sekali gambarannya, terang cemerlang ya. Jadi gini sebentar guys. Oke, jadi kita rekap ya. Yang di kiri adalah gambaran ya. Jadi kamu bisa sesuaikan yang di kiri, kita rekap sekali lagi ya, ada dapat saya inti ceritanya. Di kiri ini adalah orang yang memiliki banyak harta finansial, di mana hubungannya ini sedang diserang ya, atau sudah hancur karena ada intervensi pihak ketiga yang membuat dia pasrah dan menunggu untuk mencari yang baru ya, dan dia ternyata juga sedikit gemar bersedekah. Nah, kisah yang di kanan ini dia adalah orang ya telah melakukan kesalahan di masa lalu yang membuat dia belajar ya. Yang karena permasalahan masa lalu itu membuat dia sekarang ini menjadi beban, dan dia ada terkait dengan hukum di sini. Karena masalah yang dibuatnya dulu ya, dia akan terkena ke hukum, dan dia mencari jalan baru untuk menyelesaikan ini. Dia mencari mungkin usaha baru ya, bisnis baru, bekerja hal baru, yang mana gambarnya kedepannya dia akan terang benderang gitu loh. Ceritanya indah gitu, karena ada kemauan dan antusiasnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan yang mana cerita kamu, yang mana cerita pelakor dan mantan. Ini sudah saya bacakan, silahkan aja pilih dan komen aja guys ya gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Salam dari Mas Do.